Perkenalkan, nama saya Vicky Daksa Tri Arya Villa dengan NIM 13122000286. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan membahas kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada Mei 2021, BPJS Kesehatan mengalami salah satu insiden pelanggaran data paling signifikan dalam sejarah Indonesia. Terjadinya pelanggaran data di BPJS Kesehatan secara resmi diakui pada pertengahan Mei tahun 2021. Secara khusus, pengungkapan pelanggaran ini dimulai pada tanggal 12 Mei tahun 2021 ketika seorang individu yang diidentifikasi sebagai coach di Reddit Forums menuduh memiliki informasi pribadi dari 279 juta warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan pada infrastruktur keamanan BPJS Kesehatan. Para peretas berhasil menyusup data menggunakan teknik yang belum diungkapkan secara eksplisit oleh pihak berwenang. Mungkin melibatkan kekurangan dalam sistem penyimpanan administrasi data BPJS. Peretas menggunakan metodologi yang mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk mengakses dan mengekstrak data dalam jumlah besar. Data yang disusupi meliputi nama, NIK, alamat, nomor telepon, alamat email, dan rincian gaji peserta BPJS Kesehatan. Menyusul konfirmasi pelanggaran tersebut, berbagai tindakan diprakarsai oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah. BPJS Kesehatan segera bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi akses ke platform penjual data. Selain itu, pemerintah melarang masuk ke Reddit Forums dan situs duplikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan data yang dicuri. Selain itu, BPJS Kesehatan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang terkait dan memulai penyelidikan internal untuk mengungkap asal mula pelanggaran tersebut. Modus operandi: peretas diduga berhasil mengakses database BPJS Kesehatan melalui celah keamanan yang belum diketahui secara pasti. Beberapa kemungkinan yang dipertimbangkan oleh pakar keamanan cyber meliputi: 1. Eksploitasi celah keamanan dalam sistem BPJS Kesehatan. 2. Serangan phishing terhadap pegawai atau administrator sistem. 3. Kelemahan dalam enkripsi data yang memungkinkan peretas mengekstrak informasi yang sensitif. Dampak kebocoran data. Pencurian identitas. 1. Pencurian identitas. Data yang bocor dapat digunakan untuk membuat akun palsu atau melakukan penipuan. Kedua, penipuan finansial. Informasi pribadi dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan keuangan secara ilegal. Ketiga, pelanggaran privasi. Data kesehatan yang bocor dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak sah, seperti diskriminasi dalam layanan kesehatan atau asuransi. Tindakan hukum dan respon pemerintah. Kasus ini menjadi sorotan di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Regulasi Perlindungan Data Pribadi yang sedang dikembangkan di Indonesia. Pemerintah dan BPJS Kesehatan menyatakan bahwa mereka telah melakukan investigasi dan meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah yang diambil yaitu meliputi: 1. Investigasi forensik digital untuk melacak sumber kebocoran. Kedua, pemblokiran akses ke situs yang menjual data. Ketiga, koordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk meningkatkan keamanan sistem.
Pelajaran yang dipetik yaitu kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data di era digital. Beberapa langkah yang diambil untuk mencegah insiden serupa meliputi: 1. Peningkatan sistem keamanan. Institusi yang menyimpan data pribadi harus menerapkan enkripsi yang lebih kuat dan sistem deteksi ancaman yang lebih canggih. Kedua, kesadaran pengguna. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan menggunakan autentikasi dua faktor untuk akun yang penting. Ketiga, regulasi yang lebih ketat. Pemerintah perlu mempercepat implementasi regulasi perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa perusahaan dan institusi bertanggung jawab atas keamanan data pengguna. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan cyber adalah tantangan yang terus berkembang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.